Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas di sepanjang hari ini, izinkan program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Orang Benar Tak Pernah Ditinggalkan Tuhan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang mayoritas atau sebagian besar ditulis dan digubah oleh Raja Daud. Dan kitab Mazmur ini dipergunakan secara turun-temurun menjadi kidung pujian atau sajak-sajak yang dinyanyikan setiap kali di dalam peribadatan orang Israel. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, Daud dengan tegas berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Apa yang mau dikatakan Raja Daud di sini ialah bahwa di dalam pengalamannya mengikuti Tuhan, sejak dari usia ia muda, ketika ia masih belia kemerah-merahan tubuhnya, dan ia begitu kecil, begitu lemah, sampai Tuhan menjadikan ia raja yang terbesar dan terbaik bagi orang Israel. Ia melihat di masa tuanya, anak cucu orang benar itu tidak pernah ditinggalkan, bahkan tidak pernah sampai dibiarkan meminta-minta roti. Roti adalah kebutuhan yang paling mendasar dari kehidupan kita. Itu bicara kebutuhan primer, yakni makanan, kebutuhan-kebutuhan pokok, keperluan-keperluan kita sehari-hari. Daud berkata bahwa orang benar tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Ketika Daud menggubah atau menyanyikan syair ini, kita tentu tahu bahwa ia tidak sedang berkata-kata manis semata di hadapan Tuhan. Ini adalah pengalaman pribadinya, bahwa ia berkata, Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Kalau kita betul-betul hidup di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita, maka tidak hanya kita, tetapi anak dan cucu dan keturunan kita dipelihara oleh Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius, bahwa kita jangan khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, akan apa yang kita pakai. Karena burung-burung di langit saja yang tidak menabur, itu Tuhan pelihara hidupnya. Apalagi saudara yang bisa dikatakan orang benar, yang dibenarkan oleh karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di dalam hidup ini, saudara tidak akan mungkin dibiarkan kekurangan di dalam hal kebutuhan-kebutuhan primer saudara. Ketika saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, termasuk ketika saudara sudah hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak hari ini orang itu menderita oleh karena keinginan-keinginannya yang banyak dan keinginan-keinginannya yang terlalu tinggi. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Sehingga ia merasa bahwa aku ini kurang diberkati. Padahal ya kehidupannya itu hari demi hari Tuhan pelihara. Tetapi biasanya karena keinginan-keinginan kita yang bukanlah sesuatu yang pokok atau primer, itu yang banyak kali membuat kita menderita. Kita pengen beli hal-hal yang mewah, yang mahal. Kita nggak pengen kalah dengan tetangga atau sesama jemaat di gereja. Setiap hari Minggu ketika saudara melihat jemaat lain naik mobil, saudara juga pengen. Saudara minder naik sepeda motor. Saudara merasa saudara kurang diberkati. Padahal kalau seandainya saudara belajar dari kehidupan Daud dan saudara boleh melihat ada begitu banyak nyanyian-nyanyian dan mazmur yang digubah oleh Daud itu menceritakan atau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Beberapa di antaranya adalah doa-doa Daud di dalam setiap pergumulan yang sedang ia hadapi. Beberapa juga adalah ungkapan hatinya, cintanya kepada Tuhan. Saya boleh katakan, Daud ini adalah orang yang intim bergaul dengan Tuhan setiap hari.
Sehingga saya mau katakan bagi saudara para pendengar, agar saudara juga mau meneladani kehidupan Daud. Dia bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Saudara jangan hanya jadi rohani ketika setiap hari Minggu saja. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu real atau nyata di dalam kehidupan saudara. Maka saudara harus memperlakukan Ia betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Curahkan isi hati saudara. Minta pertolongan, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan setiap hari atas setiap apapun yang saudara lakukan. Di dalam pergumulan yang saudara hadapi, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan yang saudara sedang kerjakan, minta hikmat Tuhan di dalam segala sesuatu. Di dalam setiap kehidupan rumah tangga, minta Tuhan menaungi supaya saudara boleh punya pengalaman yang baik bersama Tuhan. Supaya saudara boleh mengalami didikan ajaran Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Dan ketika kau sampai di mana masa rambutmu memutih, engkau pun akan boleh berkata sebagaimana Daud menulis syair mazmurnya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya berdoa supaya hal ini boleh digenapi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu sudah mengajar dan mendidik kami, agar kami boleh hidup bergaul setiap hari dengan Tuhan, tidak hanya di gereja saja, tetapi kami menjadikan kehidupan kami adalah pelayanan kami. Engkau berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya juga sepanjang hari ini Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara diberikan sukacita dan semangat untuk boleh menjalani hari-hari ini dan boleh mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai ketemu di program Mutiara hari ini yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.